Selamat siang anak-anak kelas 11 AKL SMK Karmel. Di hari ini kita kembali lagi dalam pembelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa dan dagang, di mana setelah sekian lama kita sudah libur dan sekarang tiba saatnya kita akan kembali lagi ke mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa dan dagang. Namun di sini Miss Ernest akan mereview saja mata pelajaran atau materi di semester 1 kita yang kemarin, yaitu tentang jurnal penyesuaian, neraca lajur, lalu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Jadi kita akan mereview masalah ini dulu. Nanti yang selanjutnya kalau kalian sudah bisa, baru kita akan maju untuk selanjutnya ya. Oke, di sini itu kalian bisa buka buku kalian, itu ada di halaman 107 ya. Di sini ada soal yaitu neraca saldo dari Simply Fresh Express pada akhir Desember 2017 menunjukkan data sebagai berikut. Simply Fresh Express neraca saldonya di sini kalian bisa lihat sendiri ya. Ini adalah neraca saldo dari Simply Fresh Express ya. Sekarang kita akan yang selanjutnya, yaitu yang diminta untuk menyesuaikan data. Oke, untuk menyesuaikan data, di sini ada datanya itu sewa dibayar di muka untuk 2 tahun dibayar 1 Maret 2017, dan di sini perlengkapan yang masih ada di gudang 33 juta, peralatan yang disusutkan adalah 10% dari harga perolehan, beban iklan yang sudah diterbitkan 15 juta, beban gaji bulan Desember 3.500.000 dan beban listrik, air, dan telepon 6.500.000 yang baru akan dibayar bulan Januari 2018. Nah, di sini diminta untuk membuatkan jurnal penyesuaian, menyelesaikan neraca lajur, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca bentuk stifle, dan membuat jurnal penutup ya. Oke, di sini tuh ada jurnal penyesuaian. Yang pertama kita lihat dari sebelumnya. Oke, di sini sewa dibayar di muka untuk 2 tahun, dibayar 1 Maret 2017. Jadi pada tanggal 1 Maret dibayar di muka untuk 2 tahun. Kita lihat di neraca saldonya, sewa dibayar di mukanya itu berapa ya. Nah, ternyata 120 juta ya, 120 juta, karena ini 120 juta ini adalah untuk yang 2 tahun. Nah, untuk mencari penyesuaiannya, kita akan cari dulu per bulannya itu berapa ya. Berarti 120 juta selama 2 tahun itu kan ada 2 tahun itu ada 24 bulan. Nah, berarti 120 juta dibagi 24. Oke ya. 120 juta dibagi dengan 24. Oke, dapatnya adalah 5 juta. Jadi 5 juta ini untuk dalam jangka waktu 1 bulan. Nah, sedangkan kita hitung, dia dibayarnya dari bulan Maret, sedangkan penyesuaian ini dibuatnya pada tanggal 31 Desember. Nah, berarti dari bulan Maret ke 31 Desember, sewa dibayar di mukanya sudah kita pakai berapa bulan? Berarti Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti 10 bulan. Berarti 5 juta dikali 10, yaitu adalah 50 juta ya. Oke, kita lihat di sini. Itu 50 juta dengan jurnalnya itu beban sewa, pada sewa dibayar di muka. Nah, kenapa jurnalnya seperti ini? Karena yang dimasukkan ke dalam jurnal penyesuaian adalah yang sudah kita pakai. Jadi sewa yang dibayar di muka itu dimasukkan ke dalam beban sewa, dan sewa dibayar di muka kita yang tadinya 120 juta berkurang 50 juta karena sudah dipakai selama 10 bulan ya. Untuk yang selanjutnya yaitu perlengkapan yang masih ada di gudang ya. Perlengkapan yang masih ada di gudang di tanggal 31 Desember
Perlengkapan yang masih ada di gudang itu adalah 33 juta. Nah, sekarang kita mau hitung beban perlengkapannya atau perlengkapan yang sudah dipakai itu berapa. Sekarang kita cari tahu dulu awalnya atau saldo awalnya perlengkapan itu. Oke, saldo awal perlengkapan yaitu 60 juta ya. Nah, berarti tadi dia bilang saldo awal saldo akhir perlengkapan itu adalah 33 juta. Oke, kita hitung berapa perlengkapan yang terpakai ya. Oke, berarti 60 juta dikurangi 33 juta ya. Oke, dapatlah 27 juta ya. Oke, kita lihat di jurnal penyesuaiannya. Ya, 27 juta beban perlengkapan pada perlengkapan ya. Jadi seperti itu jurnalnya. Terus yang selanjutnya adalah penyusutan. Peralatan disusunkan 10% dari harga perolehan. Oke. 10%. Di sini peralatannya 360 juta, berarti 10%-nya adalah 36 juta ya. Beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan ya 36 juta. Sekarang kita lihat yang selanjutnya, beban iklan yang sudah diterbitkan. Nah, ini sudah diterbitkan, berarti ini saja ya, tidak ada dihitung lagi, berarti sebesar 15 juta ya. Nah, ini adalah 15 juta ya. Iklan dibayar di muka pada beban iklan. Yang selanjutnya yaitu adalah beban gaji bulanan Desember 3.500.000 dan beban listrik, air, dan telepon 6.500.000 yang baru akan dibayarkan bulan Januari 2018. Berarti ini masih berupa beban ya. Berarti ini masih berupa utang juga karena dibayarnya di bulan Januari, yaitu beban gaji, beban listrik 3.500.000, 6.500.000 pada utang beban karena dibayarnya di bulan Januari, yaitu 3.500.000 ditambah 6.500.000, yaitu di sini 10 juta. Ini ditambahkan dapatlah 138 juta. Nah, setelah kita membuat jurnal penyesuaian, sekarang kita akan membuat neraca lajur ya, yaitu neraca lajur 10 kolom. Ya. Di sini ada nama akunnya ya, kalian bisa lihat sendiri. Ini nama akun ini diambil dari mana? Nama akun ini diambil dari neraca. Neraca yang ada di depan yang sebelumnya ya, yang ini. Ini adalah nama akun yang kita buat pertama dulu di jurnal neraca lajur, dan ini adalah kolom neraca saldo. Neraca saldo angkanya itu ya dari sini ya, dari sini ini neraca saldo. Nah, setelah itu baru itu kita mau masukkan jurnal penyesuaian ya, yang ada di jurnal penyesuaian. Yang pertama yaitu kita masukkan aja beban sewa ya, beban sewanya 50 juta. Kita lihat di sini ya, ada beban sewa kah 50 juta? Tidak ada ya di sini beban sewa 50 juta, berarti kita tambahkan lagi di sini nih akunnya, yaitu beban sewa di sini 50 juta. Kenapa letaknya di debit? Karena di sini dia letaknya di debit ya. Nah, yang kedua adalah sewa dibayar di muka ya, sewa dibayar di muka ya. Ada ya sewa dibayar di muka, letaknya di kredit 50 juta. Ini kenapa angka 1? Angka 1, 2 ini berdasarkan ini ya, yang ada di sini. Jadi supaya kalian itu bisa tahu, oh itu asalnya dari mana, oh itu sumbernya dari mana, seperti itu ya. Ya, sewa dibayar di muka, letaknya di kredit ya. Nah, sekarang yaitu beban perlengkapan sebesar 27 juta. Ada di kolom nomor 2 ya. Di sini nggak ada ya beban perlengkapan. Nah, kita taruh sini beban perlengkapan, letaknya di debit ya, 27 juta ya. Nah, lanjut perlengkapan 20 juta di kredit. Kita masukkan perlengkapan, ada di sini ya, 27 juta di kredit. Angka 2 nih di sini nih. Lalu beban penyusutan peralatan 36 juta, letaknya di debit. Beban penyusutan peralatan nggak ada di sini, berarti kita masukkan ke beban penyusutan peralatan, letaknya di debit ya.
Terus akumulasi penyusutan peralatan 36 juta itu di kredit, yaitu akumulasi nggak ada di sini, kita tambahkan lagi akumulasi penyusutan peralatan letaknya di kredit ya. Lalu yang selanjutnya adalah iklan dibayar di muka, letaknya di debit. Di sini ada iklan dibayar di muka kah? Tidak ada, adanya sewa dibayar di muka. Berarti iklan dibayar di muka letaknya di debit ya. Terus yang selanjutnya adalah beban iklan, yang adanya juga beban iklan letaknya di kredit. Oke, di sini ada beban iklan letaknya di kredit sebesar 15 juta. Lalu di sini ada beban gaji dan beban listrik ya, beban gaji dan beban listrik 3.500.000. Beban gaji ada di sini ya 3.500.000 ini. Terus beban listrik ada di sini ya, debit ya. Kita bikin sendiri, tidak ada di sini. 6.500.000 ya. Lalu selanjutnya yaitu utang beban sebesar 10 juta, yaitu utang beban sebesar 10 juta letaknya di kredit. Oke, setelah itu taruhnya jangan sampai salah, kalau salah dia akan berdampak kepada neraca yang ada di sini ya. Nah, ini dijumlah harus balance sesuai dengan jurnal penyesuaian yang sebelumnya ya. Nah, sekarang neraca saldo setelah disesuaikan, yang pertama kas yaitu 180 juta, di penyesuaian tidak ada, berarti kita pindahkan ke sini. Di utang usaha 150, kita pindahkan ke neraca saldo setelah penyesuaian karena tidak ada. Nah, di sini sewa dibayar di muka, letaknya di debit, sedangkan di penyesuaian ada tapi di kredit. Nah, berarti itu dikurangkan, debit dan kredit itu dikurang. Berarti 120 juta dikurangi 50 juta yaitu adalah 70 juta ya. Nah, selanjutnya adalah perlengkapan, itu letaknya di debit dan ini di kredit, berarti 60 juta dikurangi 27 juta yaitu 33 juta ya. Nah, peralatan ya 360 juta itu letaknya di debit neraca saldo. Nah, karena dia tidak ada di penyesuaian, berarti langsung kita masukkan ke neraca saldo setelah penyesuaian ya. Nah, gedung juga sama, tinggal kita pindahkan, utang usaha juga sama, kita pindahkan. Terus modal Henry juga sama, price Henry juga sama, lalu pendapatan 760 juta juga sama, tinggal dipindahin. Beban gaji 126 juta. Di sini ada di debit ya. Lalu di sini ada juga nih di penyesuaian 3.500.000 berarti 126 juta ditambah dengan 3.500.000 dapatlah 129.500.000 ya. Nah, lalu di sini ada beban iklan itu letaknya di debit, lalu di sini di kredit berarti 30 juta dikurangi 15 juta itu adalah 15 juta hasilnya. Lebih besar mana? Lebih besar debit. Berarti neraca saldo setelah penyesuaiannya ditaruhnya di debit ya. Nah, terus beban asuransinya 36 juta tinggal dipindahkan. Beban lain-lain 45 juta tinggal dipindahkan. Dan betul juga, dan ini juga yaitu beban sewanya ini tinggal dipindah-pindahin aja 50 juta, 27 juta, 36 juta karena di sini tidak ada. Jadi ini tinggal langsung dipindahkan saja ya, semuanya tinggal dipindahkan dan dijumlah, jangan sampai salah letak ya. Nah, sekarang kita mau menentukan dia letaknya di laba rugi atau di neraca. Oke, di laba rugi kita akan lihat buku kita itu di halaman 92 ya. Di situ ada kolom penentuan neraca lajur ya. Jadi mana yang masuk ke laba rugi, mana yang masuk ke neraca. Oke. Yang pertama adalah kas. Kas itu masuk ke neraca ya, di situ aset, dia termasuk aset. Di utang usaha dia masuk ke neraca. Jadi dari sini dipindahin ke sini 180 dipindahin ke neraca. Lalu itu sewa dibayar di muka dipindahin ke neraca. Dia masih aset, perlengkapan juga aset, peralatan juga aset, gedung juga aset, pindahkan neraca, letaknya di debit semua. Oke, yang selanjutnya itu adalah utang. Utang itu letaknya di neraca tapi di kredit. Karena di sini dia asalnya dari kredit. Nggak mungkin di sini kredit, di sini kita taruh debit. Nggak mungkin ya. Jadi di sini kredit 147, ini 1.500.000 letaknya di sini. Lalu ada price itu juga termasuk ke dalam aset 100
100 juta, ini kita masukkan ke neraca tapi di debit ya. Terus ini pendapatan ya. Di situ kalian bisa lihat pendapatan itu masuknya ke laba rugi tapi di kredit ya. Nah, pendapatan di sini kredit ya, maka di sini juga kredit. Nah, untuk beban-beban, lihat di situ di bukunya beban-beban masuk ke laba rugi tapi di debit ya. 129.500, 15.000, terus 36.000, 45.000, semuanya di debit ya. Nah, terus ini beban-beban juga di debit ya, di laba rugi semua. Akumulasi penyusutan peralatan itu akumulasi masuknya ke neraca, yaitu di kredit. Iklan dibayar di muka, dia termasuk aset, masuknya ke debit neraca ya. Lalu beban listrik itu masuk ke beban, dan kalau utang itu masuknya ke neraca kredit ya. Nah, itu setelah kalian jumlahkan antara debit kredit laba rugi terus debit kredit neraca, maka didapatlah laba bersihnya. Jadi laba bersihnya itu didapat kalau yang laba rugi dia letaknya di debit, tapi kalau yang neraca dia letaknya di kredit ya. Jadi harus seperti ini. Jadi dilihat di sini ada perbedaan ya. Jadi bagaimana untuk balance ini tetap berarti 760.000 dikurangi 345.000 didapatlah selisihnya yaitu laba bersihnya 415.000. Maka ditotalkan menjadi 760.000. Nah, di sini juga sudah ditotalkan 2.108.000 ditambah dengan dikurangi dengan 1.693.000, maka didapatlah selisihnya 415.000 ya. Maka kalau misalnya dibalancein menjadi 2 juta atau 2 miliar. Ini kalau misalnya dalam ribuan menjadi 2 juta, tapi kalau dalam biasa itu menjadi 2.108 juta ya. Jadi itu cara membuat neraca lajur. Jadi kalau misalnya kalian ada kesalahan di sini, ini tidak sama, yang ini laba bersihnya tidak sama, berarti kalian coba cross check ke atas ya. Dia biasanya salah di atas ya. Selanjutnya adalah kita akan melihat yaitu laporan laba rugi ya. Laporan laba rugi itu isinya yaitu pendapatan dikurangi dengan beban-beban ya. Jadi pendapatannya itu 760 juta. Didapat dari mana pendapatan 760 juta? Nah, kita mau lihat ya. Di sini ada ya pendapatan 760 juta ya, di neraca saldo berarti. Nah, pendapatannya 760 juta ya, didapat pendapatannya 760 juta. Nah, pendapatannya 760 juta dan di sini ada beban-bebannya. Beban-bebannya diambil dari neraca lajur yang ada beban gaji, beban iklan, beban asuransi, beban lain-lain, beban sewa, beban perlengkapan, beban penyusutan, lalu ada beban listrik, air, dan telepon. Ya, itu semua beban-bebannya ditambah. Lalu pendapatan dikurangi dengan beban usaha. Didapatlah laba usahanya 415 juta, sama seperti yang ada di neraca lajur yang tadi ya, 415 juta ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat laporan perubahan ekuitas ya. Laporan perubahan ekuitas. Oke, laporan perubahan ekuitas di sini ada modal si Henry. Modal awalnya tuh berapa sih si Henry? Kita lihat ya, modal awalnya Tuan Henry itu adalah 1.500 juta ya. Di sini ada 1.500.000 juta ya. Lalu dia juga mengambil 100 juta untuk keperluan pribadinya, sehingga modal awalnya 1.500.000 juta. Di sini laba bersihnya kita sudah ketemu yaitu adalah 415 juta ya, dan sedangkan dia mengambil dari kas yaitu sebesar 100 juta untuk keperluan pribadinya, berarti ini udah dikurangi ya. Sehingga laba yang diterima oleh si Tuan Henry ini adalah 315 juta dan modal Henry pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar 1.815
juta, yaitu didapat dari modal Henry ditambah dengan laba yang diterimanya, ya. Oke, sekarang kita lihat laporan posisi keuangan. Di sini ada kas, piutang usaha, sewa dibayar di muka, perlengkapan, iklan dibayar di muka. Ini adalah aset lancar. Aset lancar ini yang selalu bisa bertambah dan bisa berkurang ya. Jadi kayak iklan dibayar di muka kan bisa berkurang, perlengkapan juga bisa, terus sewa dibayar di muka juga bisa berkurang atau bertambah ya. Begitu juga dengan piutang. Nah, kalau aset tetap, dia tetap. Jadi ini tidak akan berubah ya. Dia tidak akan berubah nominalnya, dia tidak akan nambah atau tidak akan berkurang, ya. Nah, di sini ada peralatan, di sini ada akumulasi penyusutan peralatan, ya. Bisa kita lihat sendiri, di sini juga ada, ya. Jadi kita masukin semua yang ada di sini, ya. Di sini ada yang belum dimasukkan ke dalam laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas, itulah yang dimasukkan ke dalam laporan posisi keuangan ya. Di situ ada aset tetap. Nah, kalau misalnya kita bisa lihat di sini beban-beban sudah masuk ke sini, maka di laporan posisi keuangan dia tidak ada lagi beban-beban ya, yang ada hanya utang dan modal ya. Modal ini didapat dari 1.815.000.000 itu didapat dari sini ya, modal Henry yang akhir ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi itu didapat dari situ ya. Terus ini didapat dari utang ini ditambah modal Henry ini dari sini ya, 1.815.000.000 ya. Maka hasilnya tuh harus balance antara ini sama ini. Kalau tidak ya silahkan di cross check atau dicek kembali ya. Nah, itu aja dari Miss Ernest. Reviewnya kita tidak akan panjang lebarkan, hanya itu saja. Dan Miss Ernest harap untuk tugasnya itu besok ya kita akan kerjakan. Tugasnya besok akan Miss berikan karena besok kan masih ada pelajaran ini ya. Hanya itu aja dari Miss Ernest. Sebelumnya Miss Ernest ucapkan selamat tahun baru untuk anak-anak kelas 11 AKL. Tetap jaga kesehatan dan jangan keluar rumah jika tidak penting. Gunakan masker, jangan lupa membawa hand sanitizer, dan perbanyaklah minum air putih ya, karena kesehatan kalian jauh lebih penting daripada apapun ya. Itu aja dari Miss Ernest. Tetap semangat belajar di semester 2 ini karena kalian akan naik kelas ke kelas 12. Maka untuk mata pelajaran produktif ya harus lebih lagi memahaminya, karena untuk siswa kelas tingkat akhir akuntansi itu udah hal yang kecil ya, harus bisa dikuasai. Jadi hanya itu aja dari Miss Eres. Miss Eres ucapkan terima kasih untuk yang sudah menyimak pembelajaran hari ini. Terima kasih.